saya punya feeling itu pasti saya kena. Ternyata memang setelah saya di swab, hasilnya itu memang saya positif. Ya kalau kita sebagai warga awam tadinya kan, kita itu percaya nggak percaya. Karena apa? Kita itu nggak percayanya, kita kan belum pernah mengalami. Tapi kita setelah lihat di berita-berita itu kan, oh berita itu COVID itu di sana gini. Akhirnya kan kita juga percaya, tapi ya tetap jadi kayak percaya nggak percaya gitu. Perasaan yang pasti itu kita itu sempat kaget pertama ya. Karena apa? Karena kita selama ini kan mendengar COVID-19 itu kebanyakan orang tuh kan istilah dibesar-besarkan ya. Jadi kita satu pasti kaget, kedua itu pasti ya ada drop lah untuk diri kita. Pasti minimal walaupun cuma sedikit sepikis kita itu kena. Yang pasti itu Bang. Jadi gini ya, memang ya alhamdulillah kalau saya itu kan walaupun gini-gini juga kan kayak teman-teman dinas kesehatan, ada yang dari ya ada dokter juga, ada teman saya walaupun gini ya. Ya saya waktu pertama istri saya dinyatakan COVID itu, otomatis saya itu kan kontak langsung sama dia. Otomatis saya kan pasti saya punya feeling itu pasti saya kena. Ternyata memang setelah saya di swab, hasilnya itu memang saya positif. Tapi dengan catatan saya itu udah banyak pertanyaan ke teman-teman saya. Apa sih yang harus dilakukan orang yang kena COVID? Nah itu alhamdulillah itu Pak. Saya dengan ada data dari teman-teman, ada informasi yang saya lakukan gini. Saya pertama saya biasa pagi-pagi biasalah beres-beres rumah, bersih-bersih. Nah untuk kedua kalinya saya tuh kalau udah jam 8 kan sinar matahari itu kan udah mulai ada. Saya mulai di situ, mulai kegiatan. Kan di situ kan harus ada berjemur kan gitu kan. Saya berjemur, senam, terus kita lanjutin sama olahraga. Ya sebisanya lah memaksimalkan lahan yang ada gitu. Jadi untuk sehat, jadi untuk istilahnya menambah imun kita gitu. Nah terus ya yang pasti vitamin terus saya genjot, karena kan orang kena COVID itu yang pasti itu yang diserang itu yang dalam. Jadi kita untuk menambah kekebalan tubuh itu kan butuh vitamin, kayak vitamin C, kayak vitamin D gitu. Vitamin itu alhamdulillah saya terus madu. Yang pasti saya tuh kalau pagi sebelum melakukan kegiatan itu ya kita isi dulu lah perut kita sedikit untuk kenapa? Karena yang kita harus mengonsumsi itu lemon sama madu. Jadi biar kita menjaga ginjal kita, lambung kita biar aman lah gitu. Itu. Nah terus kalau yang pasti masker tetap terus di inilah. Kalau perasaan ya kita pasti bersyukur, alhamdulillah ya. Karena apa? Karena penyakit COVID ini kan bukan istilahnya di lingkungan kita aja atau di Indonesia, ini kan mendunia. Jadi yang pasti itu bersyukur. Jadi bersyukur alhamdulillah karena saya sudah mengalami dan bisa menjalani penyakit ini dengan sekemampuan saya, tapi alhamdulillah saya bisa sembuh gitu. Sebenarnya ini yang lebih penting untuk kita sampaikan. Karena apa? Ya pesan saya gini, untuk teman-teman atau saudara-saudara semua di luar sana, di masa pandemi ini kalau bisa kita itu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah. Karena apa? Kita boleh
aktivitas seperti biasa, tapi dengan catatan yang sekarang lagi ngetren itu kan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu tolong kalau bisa jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Karena apa? Dengan kita mencuci tangan, kita menjaga jarak, kita memakai masker, otomatis kita minimal bisa melindungi diri kita sendiri. Sedangkan kalau diri kita terlindungi, apalagi yang udah berkeluarga, kita kan dari luar sana kita kan nggak tahu. Ada yang OTG, ada yang ini, kita kan nggak tahu. Masalah semua orang kadang ada yang nggak mau diswab, kan gitu. Jadi pesan saya, 3 ini harus kita lakukan, kita jalani. Jangan sampai kita nanti kalau udah kena, kita baru kena masker, pakai masker, jangan. Masalah saya sendiri udah mengalami. Jadi ini pesan dari saya untuk orang-orang di luar sana, tolonglah protokol kesehatan dari pemerintah itu dipatuhi. Karena apa? Minimal kita bisa melindungi diri kita sendiri. Ya, kalau diri kita sendiri terlindungi, otomatis kita bisa melindungi keluarga. Nah, yang utama lagi gini Pak, kita harus selalu tawakal kepada Tuhan. Karena apa? Kita harus terus, kalau kita agama kita Islam, kita harus sering sholat, sering sering berzikir. Karena apa? Jangan nanti kalau udah kena baru kita mulai ingat sama Tuhan, kita mau sholat, kita mau berzikir. Jangan. Kalau bisa usahakan kita juga harus tawakal kepada Gusti Allah, minta supaya kita itu dikasih kesehatan, keselamatan, dilindungi. Itu sekali lagi ini yang terakhir untuk teman-teman di sana, di luar sana, kalau mau aktivitas silahkan aktivitas, tapi dengan catatan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Pokoknya intinya protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah itu lakukan. Karena apa? Itu salah satu yang utama untuk menjaga diri kita sendiri. Itu aja.